Dunia sedang berada di ambang krisis. Ketegangan antar negara adidaya meningkat, dari Eropa Timur hingga Timur Tengah, dari Asia Timur hingga Kutub Utara. Apakah kita sedang menuju Perang Dunia Ketiga? Ini adalah analisa mendalam tentang ancaman paling serius bagi peradaban manusia saat ini. Konflik antara Israel dan Iran semakin panas. Tahun 2025, Israel menyerang fasilitas nuklir Iran secara terbuka. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal dan drone ke wilayah Israel. Serangan ini tak lagi terjadi lewat proksi, tapi langsung antar negara. Amerika Serikat menyuplai intelijen dan senjata ke Israel, sementara Rusia dan China menyatakan dukungan diam-diam kepada Iran. Jika perang ini meluas, negara-negara seperti Hizbullah, Hamas, dan kelompok Syiah Irak bisa ikut terlibat. Satu tembakan bisa menyalakan perang regional dan lebih luas lagi. Perang Rusia dan Ukraina telah memasuki tahun ketiga. Pasukan Rusia menekan wilayah timur dan selatan Ukraina. Kharkiv, Donetsk, bahkan Odessa kembali menjadi medan tempur. Ukraina di sisi lain terus menerima bantuan senjata dan intelijen dari NATO dan Amerika. Ketegangan meningkat saat Rusia mengancam Polandia dan negara Baltik. Jika satu rudal jatuh ke wilayah NATO, maka pasal 5 NATO akan diaktifkan. Artinya, semua negara anggota, termasuk Amerika, wajib terlibat. Dunia pun berada di ambang konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia. Cina bersumpah akan menyatukan Taiwan, dengan atau tanpa kekerasan. Di tahun 2025, Cina meningkatkan latihan militer besar-besaran di sekitar Selat Taiwan. Pulau itu hampir sepenuhnya dikepung oleh kapal perang. Taiwan bersiaga penuh. Amerika mengirim armada kapal induk dan sistem pertahanan udara. Ketegangan memuncak. Jika satu peluru nyasar, perang terbuka bisa terjadi. Dan jika Amerika terlibat, sekutu mereka seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia bisa terseret masuk. Perang di Asia Timur bisa menjadi front kedua dari Perang Dunia. Dunia semakin terbelah seperti era Perang Dingin. Blok Barat, Amerika Serikat, NATO, Jepang, Korea Selatan, Australia. Blok Timur, Rusia, China, Iran, dan Korea Utara. Setiap konflik regional berpotensi menyeret seluruh aliansi masuk. Dan ini yang membuat risiko Perang Dunia Ketiga makin nyata. Bukan hanya perang antar negara, tapi perang antar blok. Seperti dominonya sejarah. Sekali jatuh, semuanya ikut roboh. Di balik semua konflik ini, ada bayangan yang lebih menakutkan. Senjata nuklir. Rusia dan Amerika memiliki lebih dari 90% hulu ledak nuklir dunia. Korea Utara mengembangkan rudal antar benua. Iran dituduh mendekati kemampuan nuklir. Rusia berulang kali mengancam akan menggunakan senjata nuklir taktis di Ukraina. Satu peluncuran bisa memicu serangan balasan, dan sisanya adalah kehancuran global yang tak bisa dihentikan. Namun tak hanya para analis geopolitik yang berbicara. Dunia telah lama diwarnai oleh ramalan-ramalan tentang datangnya perang besar berikutnya. Beberapa tokoh spiritual, filsuf kuno, bahkan mantan perwira intelijen, memperingatkan akan datangnya Perang Dunia Ketiga yang tak bisa dihindari. Salah satu yang paling dikenal adalah ramalan Nostradamus, yang dalam baris-baris puisinya menyebut tentang perang besar dari Timur Tengah, keterlibatan besar Rusia, dan kehancuran global akibat senjata api dan racun di langit. Banyak yang menafsirkan ini sebagai gambaran perang modern dengan misil dan senjata kimia. Lalu ada pula peringatan dari Albert Einstein yang berkata, "Saya tidak tahu senjata apa yang digunakan dalam Perang Dunia Ketiga, tapi Perang Dunia Keempat akan dilawan dengan tongkat dan batu." Pernyataan ini adalah pengingat bahwa jika Perang Dunia Ketiga benar-benar pecah, dampaknya akan mengembalikan umat manusia ke zaman kegelapan. Di sisi lain, sejumlah prediksi intelijen Barat menyebut tahun 2027 sebagai titik kritis. Tahun di mana negara-negara besar akan kehabisan kesabaran diplomatik dan konflik tak terbendung. Ramalan atau tidak, satu hal yang pasti. Semua tanda-tanda menuju konflik besar sedang terjadi saat ini. Perang dunia modern tidak selalu terlihat. Perang siber sedang berlangsung setiap detik. Serangan ke sistem listrik, bank, rumah sakit,
bisa melumpuhkan negara. Di saat yang sama, perang proksi terjadi di banyak tempat. Suriah, Yaman, Libya, Afrika Barat. Negara-negara besar mengendalikan pihak lokal untuk bertarung atas nama mereka. Dunia kini sedang berperang, hanya saja belum diumumkan secara resmi. Apa yang terjadi jika Perang Dunia Ketiga benar-benar meledak? Jutaan orang akan tewas dalam minggu pertama. Krisis ekonomi global, pasar runtuh, mata uang hancur, harga pangan melonjak. Kekacauan politik, migrasi massal, kejatuhan pemerintahan, kekosongan kekuasaan. Sistem internasional seperti PBB, WHO, dan WTO bisa lumpuh total. Dan dunia seperti yang kita kenal bisa berakhir dalam hitungan bulan. Meski semua tanda mengarah ke konflik besar, dunia belum terlambat. Diplomasi masih berjalan. Beberapa negara aktif menjadi penengah damai. Rakyat di berbagai belahan dunia mulai sadar akan bahayanya perang global. Kita masih bisa memilih bertarung atau berdamai. Pertanyaannya, apakah umat manusia mau belajar dari sejarah? Ancaman Perang Dunia Ketiga bukan lagi teori, tapi bayang-bayang nyata. Namun dunia masih punya pilihan. Kita semua punya peran untuk menjaga agar sejarah tak terulang. Jika kamu suka konten seperti ini, dukung kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dunia Cerita.